Jadi pada perakitan yang kita rakit ini ternyata berhasil untuk dibikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Tito Arif Channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perakitan atau tutorial cara merakit pom mini tahap awal ya teman-teman. Nah, di sini saya udah mempersiapkan yang pertama itu. Nah, ini namanya adalah display segmen. Di situ sudah dilengkapi dengan keypad. Terus ada juga itu CPU controller pom mini versi 420. Nah, di sini ada trafo merek Big ya teman-teman. Itu 2 ampere CT. Terus ada lagi di sini power supply Simbada. Nah, terus di sini ada pompa rotak full pump merek Denso. Terus di sini ada colokan. Nah, ini namanya adalah relay teman-teman, relay 220. Terus di sini ada flow sensor merek IG. Terus di sini ada kabel ukuran 0,3 warna hitam, kuning sama merah. Nah, yang selanjutnya ada kabel ukuran 0,5 warna hitam dan biru. Terus di sini ada kabel Kitani warna putih, di dalamnya juga warna hitam sama biru. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung merakit. Yang pertama saya akan merakit kabel teman-teman, ikuti saja terus videonya. Yang pertama kita ambil kabel. Ini kabel yang ini teman-teman, yang tadi saya bilang ini kabel merek Kitani. Nah, kita potong kira-kira ada 30 cm teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung mengupas aja teman-teman. Kita menggunakan cutter. Kita kupas bagian ujung sama ujung teman-teman. Ini yang nanti akan kita pasang untuk kabel pompanya teman-teman. Nah, kita juga kupas tengahnya teman-teman, buat nanti kita memasang kabel yang utamanya itu ke power supply. Ya, ini kita kupas tengahnya teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kita sudah mengupas bagian ujung sama ujung, dan jangan lupa juga kita kupas tengahnya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita tinggal mengambil gunting. Nah, yang pertama kita kupas lagi masing-masing dari kabel yang tadi teman-teman, yaitu ada warna hitam sama biru. Nah, terus ya, seperti ini teman-teman. Ini nanti kita bisa langsung lepas saja teman-teman. Nah, jangan lupa juga yang tengah kita kupas lagi teman-teman, tapi jangan sampai kabelnya jadi putus ya teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan mengupas kabel yang untuk menyambung ke sini ke power supply teman-teman. Tadi ya teman-teman. Nah, ini kabel yang tadi sudah dipotong 1 meter. Jangan lupa juga seperti cara awal, yaitu ujung sama ujung kita kupas teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita menghubungkan kabel ini teman-teman. Jadi sesuai warna ya teman-teman. Warna hitam sama hitam kita sambungkan dulu seperti ini. Nah, lalu setelah itu yang warna biru sama biru kita sambungkan teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal mensolasinya teman-teman. Kita menggunakan solasi. Ya, ini satu lagi kita sambung teman-teman. Kita solasi. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita solasi aja keseluruhan teman-teman.
Nah, setelah kita sudah merakit kabel yang ini teman-teman, nah ini hasil jadi yang tadi, yaitu kabel yang 1 meter sudah kita bikin seperti ini teman-teman untuk sambungan ke pompa. Lalu langkah selanjutnya kita membuat colokannya teman-teman. Ini kira-kira panjang colokan kabel ini sekitar kurang lebih ada 2 meteran. Nah, untuk selanjutnya kita akan merakit kabel flow sensor teman-teman yang ukuran 0,3 itu dengan warna hitam, merah, dan kuning. Oke, bagaimana? Saksikan terus teman-teman. Nah, ini kabel yang tadi saya bilang teman-teman, ini ukuran 0,3, ada warna hitam, merah, sama kuning. Ini sudah saya kupas ya teman-teman. Lalu kita akan memasang terminal untuk sambungan soket teman-teman. Di sini sudah ada terminal, ini terminalnya teman-teman. Terminal ini sudah ada di dalam display segmen ya teman-teman. Lalu kita nanti akan memasang sensor ini di sini teman-teman. Jadi pada CPU komputer ini ada beberapa soket ya teman-teman. Jadi ini yang pertama itu untuk trafo atau arus 12 volt DC. Nah, di sini ada solenoid tapi kita tidak pakai ya. Lalu di sini ada arus AC. Nah, di sini ada pompa. Ini pompa keluar nanti arusnya AC ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat pom ini menggunakan baik itu pompa rotak atau pompa sanyo, itu nanti CPU ini bisa digunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan pompa rotak, jadi ini nanti saya ubah arus yaitu menggunakan power supply yang tadi. Nah, terus ini di sini ada tombol aki atau soket yaitu untuk boot nozzle, tapi kita tidak menggunakan. Jadi kita ambil saja yang untuk flow sensor di sini. Nah, setelah itu kita pasang soket ini teman-teman. Nanti kita pasang terminal, lalu kita pasangkan ke sini langsung. Untuk itu kita ambil saja. Nah, di sini saya menggunakan tang seperti ini. Jadi pertama kita itu seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan ke sini dulu terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini, lalu kita tekan ini supaya ini menggigit ke kabel. Nah, lalu kita balikan ya teman-teman, biar ini nanti lebih kenceng cara pasangnya. Nah, setelah ini sudah dirakit teman-teman, sudah dipasang, kita langsung pasang aja ke soketnya. Ini ada 3 baris teman-teman. Nah, untuk sensor itu biasanya yang pertama itu warna hitam, kita pasang di jalur paling kiri ya teman-teman, atau di bagian ini. Nah, yang kedua itu biasa itu warna kuning. Ini saya menyesuaikan dengan warna kabel yang ada pada flow sensor. Nah, yang terakhir warna merah. Jadi susunannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita rapikan kabel ini menggunakan solas. Nah, ini tadi kabel yang sudah saya bikin, ini kurang lebih panjangnya 1 meter. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal merakit kabel yang untuk dipasangkan ke trafo. Untuk itu ikuti terus videonya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya itu pemasangan kabel ke trafo teman-teman. Kita siapkan trafo. Nah, di sini ada kabel, saya sudah menyiapkan kabel yaitu warna biru dan hitam. Birunya 2, hitam 1. Ini hanya untuk sebagai penanda. Kalau hitam itu biasanya digunakan untuk kabel min, yang biru itu biasanya plus. Nah, di sini juga sudah dibuat, ini kabel birunya ada 2, yang satu kita menggunakan terminal, yang satu tidak kan. Yang hitam juga sama. Nah, kita tinggal langsung menyolder aja ke trafonya.
Nah, ini trafo yang sudah saya rakit. Di sini kita bisa lihat yang tadi saya bilang bahwa hitam itu saya masukkan ke CT atau min, nanti kita 12 volt itu kita masukkan warna biru ya. Jadi hitam ke CT, biru ke 12 volt. Ini kanan kiri, lalu di baliknya ada warna hitam 2 dan warna biru ada 2 juga. Yang hitam kita masukkan ke 0, lalu yang biru kita masukkan ke 220. Nah, yang hitam ini ada 2, yang satu memakai ada terminal, yang satu lagi tidak ada. Biru juga sama teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita memasang soketnya. Jadi tadi di CPU ada soket yang ini untuk trafo, ini biasanya 9 volt sampai 12 volt, kita ambil aja teman-teman. Nah, yang satu lagi ini di tengah ya posisinya, itu tulisan AC input atau 220. Nah, lalu kita pasang aja, kita pasang yang CT kita taruh di tengah, CT kita taruh tengah, yang 12 volt sebelah kanan kita masukkan sebelah kanan, yang 12 volt lagi yang sebelah kiri kita masukkan sebelah kiri. Nah, lalu yang ini satu lagi yang untuk 12 volt untuk 220 yang hitam kita masukkan ke paling kiri, tengah kita kosongin, lalu yang biru kita masukin ke sebelah paling kanan. Jadi yang tengah itu kosong. Oke, langkah selanjutnya kita akan merakit power supply. Sebelum kita rakit power supply, kita rapikan aja dulu. Nah, ini yang untuk 12 volt, lalu ini yang 220 kita sholat biar lebih rapi. Oh ya, jangan lupa teman-teman, di kabel yang ini nanti kita saya sudah pasang ini pakai pengaman, itu pakai solasi. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan solasi bakar atau enggak pakai pengaman yang lain lah teman-teman. Nanti teman-teman bisa mungkin ada ide lain. Nah, ini untuk kabel AC-nya. Sekarang kita lanjut merakit power supply. Akan merakit power supply, yang pertama kita siapkan dulu. Di sini ada kabel warna merah, hitam dan kuning. Ini gunanya nanti kita akan pasangkan dulu ke namanya ini relay. Nah, di relay ini nanti ada nomor 4, 5, 3, 6, 7, 2, 1 dan 8. Nah, nanti yang kita pasang itu warna merah kita pasang nomor 2 dan nomor 7 itu kita pasang warna kuning. Nah, untuk yang nomor 1 kita nanti pasang warna hitam teman-teman. Untuk itu ya baik teman-teman, ini relay yang sudah kita rakit, yaitu warna merah kita taruh di nomor 2, warna hitam kita taruh di nomor 1, dan warna kuning kita taruh di nomor 7. Nah, jadi nanti ini warna hitam kita pisahkan, yang warna merah sama kuning kita solasi. Oh iya, jangan lupa di sini kita kasih ada terminal ya teman-teman. Nanti kita langsung aja di sini saya akan gunakan ini untuk nanti dipasangkan ke soket pompa. Kita ambil aja soketnya. Nah, untuk pemasangan warna merah atau nomor 2 kita pasang di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, untuk yang warna kuning kita pasangkan di sebelah kanan. Jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita langsung perakitan power supply. Sekarang kita lanjut ke power supply teman-teman. Di sini ada power supply, saya menggunakan power supply ini teman-teman,
Simbada. Nah, nanti yang kita gunakan itu adalah arus 12 volt yang di bawahnya bertuliskan 14A atau ampere ya. Nah, nanti sebelum kita merakit ini, kita lihat dulu di sini ada tombol on off. Kebetulan ini dilengkapi tombol on off, jadi ini sudah on. Lalu sebelum kita merakit ini, kita lihat dulu ini hidup atau tidak teman-teman. Kita coba aja langsung cara menghidupkan power supply yang model untuk komputer. Ini power supply untuk komputer ya teman-teman. Jadi kita pakai kabel seperti ini. Kita sambungkan aja di sini ke warna hitam dan warna hijau. Nah, ini seperti ini teman-teman caranya. Jadi untuk mengetes power supply ini hidup atau tidak, kita sambungkan kabel hijau sama hitam. Kita coba aja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kabel. Kita pasang saja. Nah, ya. Di sini sudah saya siapkan itu colokan teman-teman. Kita coba aja tes kipas ini hidup atau tidak. Ya, teman-teman bisa melihat kipas ini hidup ya teman-teman. Kalau udah hidup kita cabut lagi. Sekarang baik teman-teman, jadi ini kita sekarang mau merakit power supply. Pertama kita buka aja dulu. Ini masih disegel ya teman-teman, masih ada segelnya. Jadi kita buka. Nah, jadi nanti di sini kita hanya perlu memakai yang kedua ada hitam. Nah, yang ketiga itu ada warna kabel hijau. Hijau itu di sini hanya satu ya teman-teman. Nah, di sini hijau itu adalah PS on. Nanti warna kuning itu adalah kabel min. Maaf teman-teman, yang kuning itu warna kuning itu jalurnya plus dan yang hitam itu jalurnya min. Nah, sebelum kita merakit ini, kita siapkan dulu dua kabel seperti ini. Ini panjangnya 30 cm, warna hitam sama biru. Kita solderkan ke sini. Kita solderkan ke jalur ini ya. Jadi ini nanti untuk menyalakan kabel AC ke trafo. Kita sambungkan kabel ini nanti ke trafo. Kita sambungkan aja. Ini di sini bebas ya teman-teman karena ini arus AC. Kita pasang kabel hitam. Lalu yang satu lagi kabel warna biru. Kalau seumpama mungkin di sini tidak ada stop kontak yang on off, nanti teman-teman bisa memakai yang biru itu disambungkan ke warna putih yang plus, dan yang hitam itu bisa disambungkan ke warna hitam atau min. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Lalu kita lihat dulu teman-teman, ini sudah menyambung. Saya memasukkan kabel biru itu sambungkan ke warna putih atau plus, dan yang satu lagi hitam ini nyambung ke on off ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini kita sudah kita tutup, saya mau ngambil warna kuning dan hitam. Kuning itu plus dan hitam itu min. Di sini saya memotong, ini bebas ya teman-teman, yang jelas warna kuning itu plus dan yang warna hitam itu min.
mau 2 kabel atau 3 kabel, 4 kabel itu sama aja teman-teman. Tapi di sini saya memakai yang kuning itu 3 kabel dan yang hitam itu saya memakai 4 kabel. Ya, yang hitam saya memakai 4 kabel dan yang kuning saya memakai 3 kabel. Oke, selanjutnya di sini kita potong lagi yang kabel PS on teman-teman, atau yang warna hijau kita potong karena kita membutuhkan PS on. Nah, di sini hanya ada 3 warna, hijau, hitam, dan kuning. Selanjutnya kita rapikan. Ini boleh dipotong, boleh enggak. Kalau enggak kita seperti ini kan aja teman-teman. Kita ikat lagi sama tali yang tadi ada di power supply. Lalu yang 3 kabel ini kita satukan teman-teman. Ini kita satukan, tidak apa-apa karena ini kabel plus. Kita kupas. Di sini kita satukan. Lalu kita solasi teman-teman biar lebih rapi. Dan yang warna hitam itu saya mengambil 4 kabel teman-teman, tapi yang satu nanti itu saya pakai untuk jalur ke otomatis yang pada video sebelumnya sudah saya buat. Ada otomatis ya teman-teman. Saat unboxing alat-alat POM ini nanti kita pakai kabel yang hitam satu ini itu bareng yang ada di relay teman-teman. Jadi di relay itu kan ada kabel warna hitam satu. Nah, ini yang gunanya nanti kita pasangkan ke otomatis ya teman-teman. Ya, kita ambil aja 3 kabel yang warna hitam. Kita kupas sama seperti yang warna kuning. Ini mau 3 kabel, mau 5 kabel asal hitam itu min ya teman-teman. Kita sambungkan aja, satukan, maaf teman-teman. Setelah itu kita rapikan dengan solasi. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang kuning ini plus, yang hitam itu min ya teman-teman. Nah, yang hitam ini nanti satu kita gabungkan di otomatis kalau sudah terpasang di box POM ininya. Kalau belum, kita bisa nanti sambungkan dengan yang ada di relay untuk mencoba pompa itu nanti hidup atau tidak. Nah, yang hijau kita itu nanti pasangkan di relay yaitu dengan nomor 3 teman-teman. Ini di relay ada nomornya. Nanti yang hijau kita pasang di nomor 3 atau di atasnya kabel warna merah ya teman-teman. Coba kita pasangkan dulu teman-teman. Ya, ini power supply yang sudah dirakit bareng sama relay ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau kita beli relay ini itu di toko ada dudukannya ya teman-teman. Cuma di sini saya hanya ingin simple, jadi saya hanya memakai double tip aja untuk memasang ini ya teman-teman, memasang relay ke power supply. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita hanya memerlukan kabel warna kuning yaitu plus, min itu warna hitam. Nah, hitam yang satu lagi itu dari
power supply, nanti kita masukkan ke otomatis kalau udah kita pasang di box POM ini. Kalau belum, nanti kita sambungkan dengan hitam yang ada di relay untuk mengetahui hidup atau tidak. Dan yang satu lagi warna hijau. Nah, warna hijau itu nanti kita sambungkan ke nomor 3 di relay itu, atau kalau teman-teman bingung itu di atasnya nomor atau kabel merah ya teman-teman. Jadi hasilnya itu seperti ini. Relay itu ada 3 kabel, merah, hitam, dan kuning. Yang warna merah dipasang nomor 2, yang warna kuning dipasang nomor 7, dan yang warna hitam itu dipasang nomor 1. Nah, yang untuk kabel hijau ini kita ambil dari power supply. Oke, mungkin perakitan power supply seperti itu teman-teman yang nanti akan digunakan oleh saya untuk menghidupkan pompa rotak. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasang semua yang tadi sudah dibikin. Bagaimana kita coba hidup atau tidak, kita langsung sambungkan aja ke CPU dan ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah merakit dari awal, yaitu pembikinan kabel, baik itu kabel yang untuk ke pompa, kabel yang nanti untuk jadiin colokan, sudah merakit power supply, dan kita sudah merakit trafo. Nah, sekarang kita tinggal menguji ini hidup atau tidak, dan kita perlu mengetes teman-teman. Nah, di sini kita langsung pasangkan saja teman-teman. Yang pertama kita sudah memasangkan kabel segmen ya teman-teman, kabel segmen. Jadi di CPU kita ini memasukkan kabel segmen ke segmen teman-teman. Kita masukkan saja ke segmen. Lalu di sini ada trafo, ini 12 volt, kita masukkan ke trafo 12 volt. Nah, selanjutnya ada kabel AC atau 220, kita masukkan ke 220. Nah, terus ini di sini ada power supply. Nah, ini kita masukkan kabel power supply ini, yaitu dari relay warna merah dan kuning, kita pasangkan di pompa. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabel flow sensor. Jadi yang sudah saya membuat kabel flow sensor itu sesuai warna kabel bawaan dari flow sensor ya teman-teman, itu merah, kuning, dan hitam. Kita langsung pasangkan saja di flow sensor. Nah, di flow sensor itu biasanya urutan warna kabel yang kita pasang seperti ini teman-teman, jadi hitam, kuning, dan merah. Untuk itu kita coba pasangkan. Di sini ada soket-soket yang tidak kita pakai ya teman-teman. Yang pertama itu soket nozzle dan soket solenoid kita tidak pasang. Selanjutnya kita mau mencoba menyalakan, kita taruh. Nah, langkah berikutnya kita memasang ini teman-teman, keypad. Ini keypad bawaan asli dari versi CPU komputernya, yaitu versi 420. Kita pasangkan saja. Cara memasangnya seperti ini teman-teman. Jadi kita memasang. Nah, ini sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita akan menyambungkan kabel rotak. Yang pertama di sini yang kita sudah rakit power supply, yang warna kuning kita masukkan ke warna biru, yaitu kabel plus. Kita masukkan, kita coba solasi ya teman-teman biar aman. Nanti saat mencoba kita solasi saja. Nah, di sini warna hitam dari power supply kita sambungkan ke hitam, ke kabel yang nanti menuju rotak atau full pump.
kita sudah mensolasi. Nah ini jadi kabel yang nantinya akan kerotak. Lalu kita mencoba memasang kabel yang dari trafo. Ini trafo nanti kita pasang yang warna biru dengan warna biru, lalu yang warna hitam kita pasangkan ke warna hitam. Nah ini yang biru itu plus dan yang hitam itu min. Kita pasangkan langsung aja teman-teman ke kabel colokan untuk nanti mencoba. Di sini juga ada warna kabel yang sama, biru dan hitam. Kita langsung masukkan aja. Lalu kita masukkan dari power supply dan dari trafo untuk masuk ke listrik. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, agar teman-teman kalau mungkin ada yang punya ide mencoba di rumah bisa melihat video saya. Baik, kita sambungkan teman-teman. Setelah tersambung, nah untuk menghidupkan ini, karena di sini saya sudah mengasih relay, ini hanya untuk pemutus arus yang nantinya akan dipasangkan ke otomatis untuk memutus arus. Nah, di sini ada kabel hitam 2 yang sudah saya tadi jelaskan dalam perakitan power supply. Yang satu itu ambil dari power supply, yang satu kita ambil dari relay. Kita langsungkan aja coba di sini. Lalu kita solasi teman-teman. Nah setelah itu rangkaian ini sudah jadi ya teman-teman untuk pemasangan power supply, trafo, dan untuk ke jalur CPU tinggal yang kurang kita masukkan pompanya teman-teman. Di sini ada soket rotaknya, ada 2. Kita memakai 2 rotak biar nanti keluar bensinnya ada cepat. Di sini warna merah kita sambungkan ke kabel plus, yaitu warna biru. Kita solasinya satu aja ya teman-teman, karena ini untuk percobaan. Dan yang hitam kita sambungkan ke hitam. Nah, lalu yang satu lagi sama teman-teman, yang merah kita sambungkan ke plus. Kita solasi dulu. Nah, hitam kita sambungkan ke warna hitam. Ini rangkaian menggunakan power supply komputer untuk merubah arus AC ke DC. Kita sudah melihat. Nah, di sini kita mau mencoba. Jadi perhatikan lagi baik-baik teman-teman. Ini adalah jalur segmen, layar segmen atau display. Ini sensor, ini dari relay, ini dari 220 dari trafo, dan ini 12 volt. Baik, karena ini sudah tersambungkan semua, kita mau mencoba ini menyala atau tidak. Kita langsung aja coba nyalakan ke listrik ya teman-teman. Nah ternyata ini berhasil teman-teman, sudah menyala. Jadi kita tinggal mencoba pompanya hidup atau tidak. Perhatikan baik-baik teman-teman. Sini saya mencoba mengetik angka. Nah ternyata di layar segmen itu berhasil muncul teman-teman. Nah untuk itu coba sekarang kita lihat apakah power supply yang kita rakit berhasil atau tidak. Dan teman-teman gak usah khawatir,
karena kalau power supply itu tidak berhasil, ada jalur apa namanya ini relay. Jadi kalau konslet itu bisa mati dari sini teman-teman. Sekarang coba kita tekan enter, apakah pompa hidup atau tidak. Perhatikan baik-baik teman-teman, ini untuk menyalakan. Nah ternyata rotak langsung hidup teman-teman. Dan angka juga berjalan teman-teman. Jadi pada perakitan yang kita rakit ini ternyata berhasil untuk dibikin, dan tutorial ini alhamdulillah berhasil untuk perakitan pom ini menggunakan rotak. Dan selanjutnya saya akan membuat video dimana yang sudah saya bikin atau yang sudah saya rakit ini nanti akan diaplikasikan ke dalam pom ini. Untuk itu tonton terus video saya dan juga beri dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan yang akan datang saya akan membuat video bagaimana tutorial alat-alat ini kita aplikasikan ke dalam box pom ini. Untuk itu tonton terus videonya, jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu ada pemberitahuan notifikasi dari channel saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.